Dalam kekekalan dia adalah anak Allah. Dalam kemanusiaan dia adalah anak manusia. Siapa yang ajar ini anak Allah bagi-bagi dan Yesus kayak manusia gitu? ini Kristus Iya. atau Theos? Enggak, saya ditanya dulu siapa yang ajar bagi-bagi begitu. Bagi-bagi gimana? Ya Bagi-bagi dia anak pangkat, manusia. Iya. Dalam kemanusiaan Itu memang siapa yang fakta ajar Alkitab bagi-bagi gitu? demikian. Itu memang fakta Alkitab demikian. Mana? Di mana? Kalau misalnya Di mana? dibaca, silakan baca aja di dalam Alkitab. Loh, Anak manusia di mana? akan datang dalam kemuliaannya. Yo, Di dalam Ya perjanjian udah. lama itu justru nah, Tuhan itu tidak akan jadi anak manusia. Dalam Hosea juga dibilang begitu. Kamu bilangnya di mana gitu? Yesus Tuhan itu bisa silakan dibagi-bagi baca jadi di anak manusia. perjanjian baru. Silahkan baca. Oh, di perjanjian lama nggak baru. dipakai. Bukan tidak dipakai, itu nubuatan. Perjanjian lama adalah nubuatan, sedangkan perjanjian baru adalah penggenapan. Nah, sekarang di mana di Sehingga perjanjian lama? Kalau Tuhan misalnya bisa bicara dibagi-bagi tentang- begitu. Bukan dibagi-bagi, memang konteksnya begitu. Iya, di mana? Buka aja di perjanjian baru, silakan. Iya, dari mana? Dari mana? Dari Tunggu, Matius sampai Ustaz, Wahyu aku di promo mana? bentar ya. Bagi teman-teman sebelah yang mau istilahnya punya dendam ya sama Bang Juma gitu kan, yang geram sama Bang Juma, yang mendidih darahnya sama Bang Juma gitu kan, tapi nggak sanggup menghadapi Bang Juma, nah nih silakan Ustadz Alwan aja kalian balbali. Agak mirip suaranya, ya agak mirip, nanti kalian rekam, kalian bilang saya sudah membalbali Ustadz Juma. Ya silakan naik. Beda lah Bang Dimas. Menghibur kan lumayan gitu. Nanti dibilang, oh ini kau dengar ini suaranya suara Ustadz Juma ini, nah, kan lumayan. Iya. Ya bagi teman-teman Ayo, silakan ayo. naik. Nah, di mana? Di mana? Di mana Tuhan bisa dibagi-bagi begitu? Tuhan itu adalah pribadi, dia tidak bisa dibagi-bagi. Ini bukan Lah, kamu sebuah bagi benda tadi. untuk dibagi-bagi. Yesus itu kemanusiaannya. Kemanusiaan Tuhan gitu. Tadi kamu bilang tadi. Yesus di dalam Ah. Yohanes 1 ayat 1, dia adalah Allah. Firman Allah itu adalah Allah. Itu poinnya dulu. Gitu. Terus? Nah, ketika dia datang ke dalam dunia, Yohanes 1 ayat 14, dia menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, di sini poinnya bahwa di dalam kemanusiaannya, dia menjadi totalitas manusia dalam segala kekurangan dan keterbatasannya. Kan gitu. Ya, terus? Ya iya, makanya kan ketika Di mana? Anda Di mana di mengatakan situ bahwa Tuhan bisa dibagi di mana? bukan persoalan dibagi, memang hakikatnya demikian. Hakikatnya merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu poinnya dulu. Itu teosnya di situ. Pertanyaan saya dari tadi itu. Tadi kan kamu katakan Tuhan itu ada dalam bentuk manusia. Iya kan? Berarti Tuhan dapat dibagi dalam bentuk kemanusiaan, benar tidak? Dia datang ke dalam dunia, bicara tentang inkarnasi. Dia datang ke dalam dunia dan menjadi manusia seutuhnya. Sesuai Itu dengan lagi, Yohanes tambah 1 lagi sekarang, ayat tambah rumit 14. lagi, jelimet lagi, seutuhnya lagi dia jadi manusia. Jadi sekarang Tuhan sudah berubah jadi manusia, seutuhnya. Menjadi Jadi Tuhan- manusia seutuhnya di dalam Yohanes 1 ayat 14. Iya, dalam Yohanes 1 ayat 14 dia menjadi manusia seutuhnya, meskipun di situ tulisnya daging ya. Itu tafsiran. Ya, daging. Ah, Tafsiran kalau- kemanusiaannya. Berarti Tuhan itu yang kamu bayangkan tadi itu bisa berubah. Bukan Tuhan yang saya bayangkan, karena memang tertulis di dalam Alkitab demikian. Paham tidak sih maksud saya? Gimana membahasakannya, Koresya? Siapa yang nyuruh gitu loh, Prof? Siapa yang nyuruh pemahaman seperti itu? Ada nggak Bapak berbicara seperti itu? Atau Roh Kudus atau Yesus? Silahkan. Yang jelas bukan gue yang nyuruh ya. Wah, Bang Hani nggak nyuruh ya. Bang Hani belum lahir soalnya. Silakan, Ya, Prof. baik. Ya, ketika merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1, makanya saya sering gunakan ayat ini sebagai ayat yang terutama di dalam Alkitab itu sendiri, karena dia menjelaskan, ayat ini menjelaskan tentang kekekalan. Nah, artinya bahwa apakah Yesus itu adalah manusia ataukah dia Theos?
Nah, kalau bicara tentang Theos merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1. Ketika bicara tentang kemanusiaannya merujuk kepada Yohanes 1 ayat 14. Begitu. Oke, Ya, berarti jadi silakan. Theos itu logos, kan gitu. Mm-mm. Nah, sekarang di mana Theos itu Yesus? Theos itu logos merujuk kepada firman-Nya. Firman itu telah datang ke dalam dunia. Kan Oke, begitu. nggak masalah, itu tertulis gitu. Cuma kan yang Ya. ditanya ini Yesus, bukan logos. Yang ditanya Yesus bukan logos. Ya, firman itu datang ke dalam dunia dan menjadi manusia, lantas diberi nama Yesus. Kan begitu. Nah, itu di mana tuh? Di mana tuh? Sesuai dengan Matius 1 ayat 23. Matius 1:23 kita lihat ya. Jangan bohong-bohong ya. Ya, silakan. Matius 1:23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Theos menyertai kita. Mana logosnya? Mana logosnya itu bernama Yesus mana? Dibilangin jangan bohong. Bohong juga. Apanya? Ya, apanya? Prof lanjut Prof. Di Anak ayat kecil aja bilang, 20, anak kecil aja di belakang bilang itu bohong. ayat 21. Sebentar, di dalam ayat 21 Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari kemana-mana nih, ay. Ya itu anak laki-laki, engkau menamakannya dia Yesus, nggak ada masalah. Yang tadi lu bilang kan dia akan melahirkan logos yang diberi nama Yesus. Nah, itu di mana logosnya itu? Nah, itu Yohanes 1 ayat 14 itu firman itu telah menjadi manusia kan? Ya itu logos yang menjadi manusia, bukan Yesus yang menjadi manusia. Jangan Logos dicampur-campur itu- antara Yesus dan logos. Firman itu namanya Yesus. Di mana? Lah, kan Yohanes 1 ayat 14 demikian bunyinya supaya paham ya. Oke, firman itu menjadi Yesus, kita lihat ya. Apakah begitu tertulisnya? Firman itu telah menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 14. Iya, coba kita lihat dulu. Yang ditanya logos menjadi Yesus. Ini logos Bukan menjadi logos manusia. menjadi Manusia, Yesus. Yesus Yatmanto itu- manusia, Mukidi manusia, Bang Hadi Yesus manusia, itu- Prof Awan manusia. Bang, Yesus itu nama. Nah itu Begitu. dia. Mana logos iya, Bang. menjadi manusia bernama Yesus tuh mana? Di dalam Yohanes 1 ayat 14 silakan Abang baca. Oke. Di situ sangat jelas. Firman itu telah menjadi Yesus dan dia diam di antara kita. Itu ya. Di mana Yesusnya? Firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu yang anak laki-laki itu diberi nama Yesus. Kan Nah jelas. itu di mana? Manusia itu yang anak laki-laki itu diberi nama Yesus. Jadi logosnya menjadi Firman. manusia. Nah manusia ini diberi nama Yesus itu di mana itu? Ayat 14 firman itu telah menjadi manusia Ya, tapi dan situ ada manusia Yesus. itu merujuk kepada Matius 1 ayat 22. Nah, kena lu di sini. Nah. Ketika lu ngomong merujuk berarti jadi ini maksudnya itu udah tafsiran pribadi. Bukan tafsiran. Bukan Ini memang perkataan fakta Yesus Alkitab. atau Roh Kudus atau Bapa. Makanya jangan Ini fakta bohong. Alkitab demikian. Ya yang bohong itu Fakta siapa? kita harusnya tertulis dong. Lah ini tertulis tuh. Terus kenapa Ayat pakai bahasa 21, merujuk tadi? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Karena Nah, dialah harusnya kan dia akan menyelamatkan melahirkan umatnya dari firman dosa yang mereka. akan kau beri namakan Yesus. Kan harusnya gitu. Ini kan koneksitas semua. Harusnya Ayat kalau Alkitab itu kalau saling- pengen sama dengan keimanannya Kristen gitu, dia akan melahirkan firman yang nanti akan kau beri nama Yesus. Harusnya gitu. supaya Anda paham bahwa Yohanes 1 ayat 14 itu bicara tentang Interogasinya Yohanes singkat. 1 ayat 1 Gas, Sang Bang Andi, firman gas. Aku ini kayaknya belum live kok. telah menjadi Armstrong. manusia. Armstrong. Yang Apanya? menjadi Yesus, sehingga- yang menjadi Armstrong. Bukan Yang menjadi Yesus itu, Sebentar, Pak, yang sebentar, menjadi- Pak. Saya klarifikasi dulu cara pandang Anda yang salah. Yesus itu adalah Iya. nama, bukan yang Iya. menjadi Yesus. Masa yang menjadi nama? Oke. Yang menjadi nama siapa? Yang menjadi Firman. manusia. Ntar yang dulu, menjadi dengarkan manusia dulu. itu- Baru. Bentar, saya jelaskan dulu. Yang Enggak menjadi minta manusia penjelasan, itu dengarkan dulu. adalah Sang Firman itu dengan nama Lagi- Yesus. Ini kamu menjelaskan tapi nggak ditanya gitu loh. Dengarkan dulu. Saya sudah Yang paham menjadi Anda. yang menjadi Yesus itu apa?
bukan yang menjadi Yesus, yang menjadi manusia dengan nama Yesus. Itu adalah firman Allah. Oke. Apakah ada manusia diberi nama Yesus? Firman Allah itu namanya Yesus lah. Kudu ulang lagi. Oke, baik, dengerin baik-baik. Makanya simak. Makanya disimak. Apakah Bingung aja apa yang menjadi Yesus? Apa yang menjadi manusia? Firman atau logos? Tadi sudah saya jelaskan yang ketiga kali, firman menjadi manusia. Oke, firman. Yang diberi nama Yesus. Oke, firman. Oke, firman. Apakah firman. Iya, firman. 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 Apa yang menjadi Yesus? Firman atau bukan? Bukan menjadi Yesus. Yesus itu nama. Ya, menjadi manusia Firman. yang namanya Yesus. Bukan firman menjadi Yesus, tetapi Terus apa yang menjadi firman? manusia. Ini orang ini gimana sih? Saya ulang ya. Saya ulang nih. Yang menjadi manusia siapa? Firman atau bukan? Firman itu sendiri yang menjadi manusia. Oke, firman menjadi manusia. Baik. Bukan firman, tapi firman. Coba Apa sih? pengertian F. Firman, bukan Ya, firman. Oke. Firman menjadi manusia. Betul ya? Betul? Iya, ya. Betul. Apakah manusia ini adalah firman? Anak manusia itu adalah firman Allah. Oke. Jadi dengerin dulu. Jadi firman menjadi Bukan. manusia. Bukan firman F. Bukan Ya, firman. Itu aja lu protes gitu ya. Firman menjadi manusia. Oke, manusia ini adalah firman juga. Betul apa betul? Lo firman menjadi manusia ya berarti itu firman Allah. Oke, lanjut ya. Apakah boleh disebut ya Yesus menjadi Yesus? Salah atau benar? Tahu dia. Ini kok pertanyaanmu sangat tidak berbobot dan berkualitas. Saya ulang ya. Ini nih. Yes, yang menjadi dengerin ya. Yang menjadi Yesus atau yang menjadi manusia adalah Bukan firman. yang menjadi Yesus, yang menjadi manusia namanya Yesus, bukan menjadi nama. Ini aja dibolak-balik dia nih. Manusia itu namanya siapa? Manusia itu namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus. Oke, baik. Apa yang menjadi Yesus apa? Bukan menjadi Yesus. Dia ketawa dirinya sendiri. Bohongnya dia ketawa dia sendiri loh. Firman itu bukan menjadi Yesus, tetapi menjadi manusia. Kalau misalnya Oke. menjadi Yesus berarti menjadi nama. Lah, ini bagaimana cara pandangan? Manusia ini namanya siapa? Namanya Yesus sudah. Yang menjadi Yesus. Firman Allah itu menjadi manusia dengan namanya Yesus. Oke, Kok baik. putar sampai kau Oke, bingung lagi. oke, saya kunci di sini ya. Saya kunci di sini. Oke, diam dulu. Saya kunci. Firman. Ya udah. Firman. Saya kunci udah. Lu melebar doang. Lu jual bloonmu di sini gini aja. Ya, anaknya Maria namanya siapa? Anaknya Maria namanya manusia atau Yesus? Bukan namanya manusia. Anaknya Maria itu namanya manusia atau Yesus? Yang lain aja lah. Ini orang sudah bingung ini. Gimana sih ini orang ini? Ini Anaknya Maria namanya manusia. Iya, anaknya Maria itu namanya manusia atau Yesus? Nah, Kau minggir aja lah, pertanyaanmu tidak berbobot. artinya kau nggak bisa menjawab karena kau mempersulit dirimu, kau mempersulit dirimu sendiri gitu loh. Anaknya Tes, Maria tes. Assalamualaikum. manusia. Waalaikumsalam. Ya, anaknya Maria manusia atau Yesus? Anaknya Maria bukan nama manusia. Berarti namanya anak Maria siapa? Aduh, bagaimana Nah. ya kamu ini? Ya, anaknya Maria siapa? Lucu kali kau ini. Dia tinggal jawab, Lon. Anaknya Maria siapa? Jangan kau anaknya ulang lagi, Maria, Firman, ya. dia bernama Yesus. Nah, anaknya Maria siapa? Masa anaknya Maria bernama manusia?
Enggak, anaknya Maria itu manusia atau Yesus? Ayo, pilih dua-duanya. Kau minggir aja lah, kau tidak layak di sini. Nah, dia ketawa dirinya sendiri loh. Loh, bagaimana pertanyaanmu? Sangat bagaimana ya? Mau bilang pertanyaan bocil. Bagaimana Iya. Maria namanya Tadi manusia? kamu yang bocil, bro. Firman telah menjadi manusia. Manusia namanya Yesus, gitu ya. Firman telah menjadi Yesus. Kau protes, Firman. gitu loh. Dari tadi sudah diingatkan firman, bukan firman. Iya, ya. Sekarang anaknya Maria ini, anaknya Maria firman atau manusia? Jawab aja, anaknya Maria firman atau manusia? Jawab. Anak manusia adalah manusia. Oke, manusia. Namanya Baik. manusia. Oke, baik. Apakah manusia ini adalah Tuhan? Coba kau minggir aja lah yang Ya udah, kualitas yang lanjut, bertanya. lanjut terus. Apakah manusia ini Tuhan atau bukan? Aduh, kamu minggir aja lah. Nah, bingung mulai kan di sini ya. Di sini. Kena di sini. Apakah manusia ini adalah Tuhan? Coba host hadirkan yang lain aja lah. Ini tidak berkualitas. Apakah anak Maria yang manusia ini adalah Tuhan atau bukan? Bertanya saja, pertanyaannya sungguh sangat tidak berbobot dan tidak berkualitas. Padahal saya yang menjawab. Pertanyaan saja sangat tidak Apakah berbobot. anaknya Maria yang manusia ini adalah Tuhan? Sudah saya Apakah- ulangi bagaimana tadi? Apakah anak Maria ini adalah Tuhan? Kau mikir Dijawab. aja lah, pertanyaanmu tidak berbobot sekali. Karena kau nggak bisa menjawab. Malu dia, Kau Bang Adi, kekunci. malu. Mau jawab malu dia. Kekunci dia di situ. Persoalan Boleh malunya, dibantu nggak, Bang Edi? saya menjawab, tetapi pertanyaan Ada yang mau bantu kau? Kekunci kau nggak ada ilmu. Lebih baik kau makan rumput dulu. Lebih makan rumput. Bertanya, Bantu, Bang, bantu, Bang. Nah, Lu diam. Kau nggak ada ilmu, diam. Ini siapa yang mau bantu, bro? Apakah anaknya Maria yang manusia ini adalah Tuhan atau bukan? kau minggir aja, pertanyaan Ya, bocil. anak Maria adalah Tuhan. Oke, pinter lu. Ini Amsterdam blow on, lu pinter bro. Jadi anaknya Maria yang manusia ini adalah Tuhan. Siapa nama anak Maria itu? Kau panggil aja Bang Suma ke sini. Nama Biar anak terhadapkan Maria dengan itu saya. Anaknya Maria itu siapa namanya bang? Nabi Isa. Yesus. Yesus. Baik. Apakah Yesus adalah Tuhan? Aduh. Bukan. saya sih malas. Tuhan. Apakah Tuhan adalah manusia? Bukan. Apakah anaknya Maria manusia? Namanya manusia. Bingung kan? Bingung. Iya. Bingung dia. Saya bilang ya. Iya. Oke. Orang Yudi yang jawab. Anaknya Maria. Abang Adi ini gak ada. Mikabi. Halo. Ya host. Ya. Anda Kristen ya, bro? Muslim. Oh, Muslim. Waduh. Armstrong. Anaknya Bunda Maria itu Tuhan atau manusia? Bingung. Jawabannya hanya ketawa. Nah, anaknya Maria itu Tuhan atau manusia? Anda tidak berkualitas dalam bertanya, cuman bertanya saja, tidak bobot. Dia nggak bisa menjawab, hanya berkualitas, tidak berkualitas. Pertanyaan bocil, tidak bisa jawab. Makanya saya Anaknya bilang, Maria kamu itu, bertanya dan saya menjawab. anaknya Maria itu Pertanyaan manusia atau firman? Anda Saya lagi. mempertanyakan tentang Alkitab, Suruh tapi minum obat pertanyaannya dulu si sangat tidak Armstrong. berbobot. Bocil kali kau. Tanya Atau mau itu aja nggak bisa jawab. Anda. iya, daripada suruh baca. Seperti itu nggak bisa jawab. Ini kan Dari awal menunjukkan tadi, Anda ini sama dari sekali nggak awal- berkualitas gitu loh. Kalau Anda pertanyaan tidak seperti itu berkualitas. aja kamu nggak bisa jawab, gimana kamu bisa jawab yang lebih berat? pertanyaan itu hendaknya punya kualitas. Pertanyaan tipe Nah, orang itu- Oke, yang saya berkualitas. bikin- saya bikin berkualitas ya. Cara orang menghindar dari pertanyaan Iya. kan dengan ad hominem, Nah, nggak apa-apa. mengatakan orangnya yang tanya Nggak apa-apa. gitu, wah, itu. Yang berkualitas Jangan nih. membuat pertanyaan. Coba iya, saya bikin berkualitas. Satu tambah Saya satu bikin barang. berkualitas. Anda diam, saya bikin berkualitas. Agak sedikit semester 1 STT ya. Coba Lo kau diam, baca. saya Jangan. bikin berkualitas. Coba kau sebutkan, Bang. coba kau sebutkan kesimpulan konsili 325 coba. Kak, saya bikin berkualitas akademik dikit. Coba kau sebutkan
Kesimpulan Konsili 325 coba. Ini saya kasih tinggi nih. Saya kasih tinggi. Coba kau bacakan, sebutkan Konsili 325 apa kesimpulannya di sana. Gua tinggiin dikit. Bicarakan di sini. Lah Sudah itu melewat sudah atau diganti mana? pertanyaan masih nggak bisa jawab gimana? Begini, Coba. coba bikin satu tema, kita dialog. Ini udah tema tadi. Aduh, apa temanya? Udah tema tadi itu firman menjadi manusia kok udah tema nggak bisa jawab. Bukan firman, firman. Iya, FIRMAN menjadi manusia. Itu yang diprotes dia. Gitu loh. Sekarang gue tinggiin. Coba kau artikan, nih, saya bacain ya. Pada mulanya adalah firman, firman telah menjadi manusia. Coba kau bahasa Yunanikan. Coba kau Yunanikan itu. Kau Inggriskan aja. Coba kau Yunanikan. Atau kau Arab. Original teksnya. En arche en hologos. Nah, Itu coba. Yunanikan itu kayak gitu. Coba, katanya mau ditinggiin ilmunya. Ayo, original teks, ayo. Pertanyaan itu bukan tentang itu, tetapi bobot materi pertanyaannya itu harus mengena pada sasaran. Itu harus. Oke, kalau begitu kau yang buat pertanyaan, terus kau jawab sendiri. Kau yang buat pertanyaan, baru kau jawab sendiri, coba. Bobot pertanyaan orang dewasa dan seorang apologet itu adalah bobot pertanyaan yang saling merangkai. Oke, yang dianggap saya bikin berbobot lagi. Tapi bobot Saya bikin pertanyaan berbobot Anda lagi. kecil. Saya bikin berbobot. Kenapa ada Katolik? Kenapa ada Protestan? Apa yang mengakibatkan antara ada Katolik dan Protestan? Sebabnya apa? Gue tinggiin dikit. Kau bicara tentang sejarah gereja, tak kau pahami itu. Kok sejarah gereja? Belum. Kalau masih anak-anak anggota debat dah, Gue tinggiin. ditinggiin nggak bisa jawab. Kasih yang sejarah receh-receh nggak bisa jawab. Aduh, parah. itu Kayak gini, nantang Juma. Ini namanya jurus. Kayak gini, nantang Juma. Jurus ngeles. Ini mah jarak kata loncat ini. siapa itu Suma itu dia hebat kalau di dalam Islam, tetapi ketika Cuma dia begini masuk doang di dalam caranya. Alkitab, Gak ada berilmu, bagi saya gak apa-apa. tidak Buat ada mainan apa-apanya. aja. Enggak, Iya, buat coba, mainan. coba. Mainin aja, Coba Bang mungkin dia agak sensi mungkin sama ini ya Bang Handi ya, karena terlalu berat, jadi dia coba ad hominem. Nah sekarang saya lah yang nanya ya. Ya. Tadi kita bahas tentang Yohanes 1:1 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Saya mau tanya dulu. Pertanyaan saya, kenapa Santo Agustinus ketika menafsirkan ini dia mengatakan bahwa ini sebenarnya ada kesalahan penulisan? Nah, coba dijawab. Mana dia ngerti Santo Agustinus? Kagak ngerti dia. Biarin Bang Andi. Iya. Ilmunya sejauh mana coba? Ayo. Apa ya ilmunya sejauh mana? Nah ini kami sedang dites ini. Bentar ya. Dilanjut dulu, ada yang ini saya mau. Dengar dia jawab itu, bisa nggak? Coba diulang pertanyaannya dulu. Bro, lu jawab agak tinggi tuh. Santo Agustinus itu siapa sih? Kalau misalnya konteksnya itu tentang kitab suci, jangan lari lagi keluar. Kan begitu. Oh ini, aduh, itu tadi yang dipermasalahkan Yohanes 1 ayat 1 tentang pendapat Agustinus. Gimana? Agustinus berpendapat gimana? Nah ini kupingmu budek Berarti lu nggak, lu bodoh, lu coblol. Lah, Lu nggak ngerti Agustinus itu siapa? pendapat Agustinus gimana? Ya lu cari, budak. Lu cari. Tenang aja kau. Kau yang Lu berbuat cari. zina, saya yang dituduh. Agustinus itu siapa? Katanya mau Kau yang ditinggiin. dituduh, saya yang dituduh. Katanya mau ditinggiin. Agustinus itu siapa? Kau paham tidak kualitas pertanyaan? Agustinus, Santo Agustinus Pertanyaanmu itu tidak siapa? bodoh. Aduh, kalau saya kau tenang aja, kau tidak punya Santo kualitas. Agustusan. Santo Agustinus itu siapa? Kau hadirkan pendapatnya, baru saya bisa menjawab supaya kita cuci. Berarti kau nggak tahu. Kau harus dibimbing. Kau nggak punya ilmu, kau protes orang. Kau hanya santri. Ini ini namanya ya Cari yang berbobot. blow on tapi sombong. Turunin Bang, coba cari yang berbobot dah. Ini pendeta kelas coro gereja ini. Yang siapa diturunin? Cari yang lain. Itu si Oten. Yang mana? Itu Armstrong itu nggak ada ilmunya dia.
Blow on. Janganlah Blow on. Ya. Orang blow on menilut. Lu ini ternak babi aja dulu. Gue kasar sama lu. Itu. Lu ternak babi, lu makan tokainya aja tuh babi. Gue kasar sama lu ya. Namanya jemaat biasa lagi belajar. Ya tapi blow on. Ya biar saya yang bantuin lah kalau boleh. Blow onnya nggak ketulungan tapi sombong menantangin Banyuma. Itu bukan pendeta bang, tukang parkir di gereja itu. Paling. Makanya kalau blow on bro, mending lo tidur daripada lo diskusi. Mending kalau blow on itu, oh iya bang, saya masih belajar. Ini nantangin Banyuma. Gue injak leher lu. Enak aja lu. Nantang ini mungkin karaoke. Lu ternak babi lah di sono. Daripada lu debat. Ilmu lu nggak ada. Santo Oke, ini Agustinus Arnold nggak siapa nih? paham. Arnold siapa nih Arnold? Halo, Bang Arnold, siang, sore, malam. Halo bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Muslim lagi. Pak Arnold Muslim ya? Ada yang mau disampaikan Bang? Soalnya kita masih mengundang teman-teman supaya ada diskusi. Ini baru si Anjal soalnya nanti. oh saya pulang. turun aja bang. Siap. Oke. Oke, mungkin Kores ada yang mau disampaikan sama si Anjal? Oh, kerja Kores. Arnold turun naikin aja lah yang biar sebenarnya nggak pintar, yang penting bisa ngerti bahasa Indonesia. Itu aja. Orang kalau ngerti bahasa Indonesia itu ngerti pertanyaan, nggak bisa jawab. Oh maaf bang, ilmu saya nggak nyampe, kan ya asik, gitu loh. Ini malah nyerang orang. Iya, jadi syarat untuk menjadi seorang debater atau diskusi itu adalah pintar bahasa Indonesia. Kedua, senyum, sapa, dan jujur. Gitu. Jadi kayak BRI. Oh, kayak Berry. Senyum dan sapa. Iya juga ya. Kok jadi ambil punya orang ya? Ya itulah tentang Sutarman, siapa aja dikutip. Ini Sian siapa? Sian nih Kristen Islam nih. Si Anjal Kristen. Oh, Kristen. Silakan Bang Si Anjal. Mau ditanya atau bertanya? Kalau Mikabi apa Mikabi? Mikabi Muslim. Oh, oke. Si Anjal, mending gue bilang minta duit aja deh. Pinjam dulu 100 bilang. Jangan ditanya. Wah, mana orangnya nih? Udah kabur ya? Udah Nggak, dipanggil. ilmunya saya turunin. Oh, Kembali ke kandang dia lagi ngembalain sesuatu. dia sensi sama Bang Handi tuh, gak bisa jawab dia. Udah gemetar duluan. Iya, sebenarnya Bang Andi ini kan banyak kali yang nggak suka. Padahal sederhana aja. Gara-gara pakai nama Bang Andi kan banyak dibenci juga aku nih tiba-tiba. Nggak tahu. Kalau saya orangnya ini loh, ya, baik-baik saja. Bahkan sering saya bantu teman-teman Kristen tuh kalau ada yang lagi kesulitan, serius saya bantu dia gitu. Loh, Oh, kok yang naik tuh bos. kok yang Muslim nggak dibantuin? Kalau Muslim udah mampu semua, orang Muslim itu ngapain dibantu? Muslim semua Walah. mampu kok. Oke, ini ada Bang David. Shalom Bang David. Bantu dulu lah aku. Soalnya saya rekening saya ini nggak kehitung lagi jumlahnya nih. Saya mau apain nih duit hari ini? Iya, Saking jangan banyaknya. Bang Andi. Oi, aku mau pulang. Iya, aku mau pulang nggak ada tiket nih. Iya, ntar aku beliin. Saking banyaknya ini duit, gua nggak bisa belanja hari ini. Saya belum makan loh, saking banyaknya duit. GoFood buat. Ya udah terusin, Pak David tuh ada tuh. Gue mau hitung duit dulu. Oke. Oh, aku di DRI. Aku di DRI Pak deh, senyum saya pada jujur. Oh, pantesan. Pikirku kok tahu tentang apa slogan BRI gitu loh. Ini ada kita Kores ini saya cariin tempat juga di Jakarta yang bagus-bagus nih. Lu tenangnya bro, selama ada Andi Selebes di Jakarta, lu pada nggak mati kelaparan. Bener, selama lu masih bisa makan. Kalau Bener kan? di Tangerang, Tangerang jangan kejauhan. Nah, Bekasi, minimal Kores tuh Jakarta Pusat apa Selatan. Biar dekat.
Ragunan masuk Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat, Bang? Selatan itu daerah Kemang lah kemarin. Selatan itu. Atau Radio Dalam Ragunan lah. kan bisa. Ya Ragunan mah banyak temennya si Ian tadi. Oke, itu ada Bang David tuh, yang kasihan lah dia. Halo Bang David, shalom Bang David. Pinjam dulu 100 Bang David. Ini temanya antikristus apa ada ini diskusi Islam Kristen lintas agama atau apa ya? Ya, Suaranya kecil. Abang langsung bilang aja Islam tuh antikristus, sudah gitu aja, to the point. Oh ya jelas lah. Karena dia tidak mengakui anak dan tidak mengakui bapak. Bapak itu kan YHWH. Islam tidak bisa menghubungkan antara Allah dan YHWH yang disembah Musa. Jadi yang disembah itu berhala. Bukan itu topiknya Pak. Siap antikristus. Bapak tahu nggak arti Kristus apa Pak? Antikristus tidak mengakui anak dan tidak Arti mengakui Kristus. Arti Kristus Pak. Kristus artinya adalah bahasa Yunani Kristos. Ya, artinya yang diurapi atau Mesias yang akan disebut anak Allah. Titik. Oke, baik. Jadi antikristos, Kristos artinya yang diurapi atau dituangi minyak di kepalanya. Betul ya Pak ya? Bukan. Ya, yang diurapi itu banyak, bisa hakim, bisa raja, bisa nabi. Tapi Kristus kita kesimpul Pak. Ini begini. Mesias anak Allah yang diurapi. Titik. Kristus ada anak Allahnya. Kristus itu Pak. Coba baca Pak. Kristus artinya yang diurapi. Apa itu diurapi? Artinya dituangi minyak di kepalanya. Kalau yang diurapi Pak, krios Pak, krios. Bahasa Yunani krios. Pak, dengarkan dulu Pak. Itu dari krios. Dengarkan dulu Pak. Allah yang diurapi. Pak, ini baru mau topik loh. Dengarkan dulu. Kalau saya salah, Anda betulkan. Ya, dengarkan dulu ya. Saya betulin langsung supaya nggak bertele-tele. Enggak. Males saya kalau bertele-tele. Nanti Anda membetulkan dasarnya apa. Saya baca nih Pak. Kata Kristus berasal dari bahasa Yunani. Artinya itu Kristos. Yang berarti yang diurapi. Apa arti diurapi? Dituangi minyak di kepalanya. Pengurapan biasa dilakukan di kalangan bangsa Israel sebagai tanda bahwa orang yang diurapi itu menandakan jabatan atau kedudukan khusus. Setuju nggak Pak? Berarti Mesias itu ada banyak kalau begitu pengertiannya. Ada nabi, ada hakim. Ini khusus arti Kristus Pak. Kristos asalnya dari krios, bahasa Yunani juga. Saya nggak tanya Krios. asal Pak, artinya yang diurapi ya. Anda buka Alkitab Sabda Orga ya, cari Kristus, ditekan situ asal mula katanya Kristos. Kristos di situ diterangkan asal mulanya dari krios. Krios itu yang diurapi. Kalau Oke, yang diurapi oke. Menurut Anda apa arti diurapi? Silakan. Diurapi itu kalau diterjemahkan secara nggak langsung dilantik. Cuma yang ditandai dengan pengurapan minyak. Kalau Tadi saya ngomong begitu loh. Saya ngomong begitu loh tadi. Itu artinya dilantik. Dilantik, baik. Dilantik. Artinya sebetulnya dilantik. Dilantik Ya. atau diminyaki ya? Bukan sekedar diurapi. Oke, diminyaki Itu kemudian dilantik. prosesnya. Udah, deal di sini. Artinya Yesus itu adalah Kristus. Oke, jadi teman memanggil Yesus adalah Kristus. Kristus artinya dilantik atau diminyaki. Deal sampai sini, Pak. Deal. Ya. Deal baik. Deal baik. Melangkah yang kedua nih, teman-teman, silakan Pak D masuk nih. Apakah Tuhan bisa dilantik atau bisa diminyaki? Kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia dilantik? Kenapa dia diminyaki? Siapa yang antikristus di sini? Silakan. Sekarang antikristus itu ya Kristen. Karena Kristen itu tidak percaya Yesus itu adalah manusia yang berasal dari Allah. 2 Yohanes 1 ayat 7. Kalau menurut mereka bahwa Yesus itu adalah
Tuhan itu sendiri. Jadi antikristus itu ya Kristen. Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat 4 itu, antikristus itu sudah ada di zamannya Yohanes. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah roh itu berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah pergi ke seluruh dunia. Demikian kita mengenal roh Allah, yaitu apabila dia mengaku Yesus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan roh penyesat adalah yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah manusia yang berasal dari Allah. Nah, menurut Kristen itu sendiri, Yesus adalah Tuhan. Bukan manusia dia, Tuhan dia. Nah, jadi Kristenlah antikristus itu. Bukan kami Muslim, bukan. Karena apalagi antikristus sudah ada di itu ayat Anda kok. Anda salah, saya bilang ya. Salahnya di mana? Sebentar. Muslim tidak tahu beda arti Tuhan dan Allah dalam Alkitab. Bukan itu penjelasannya. Bukan topik itu. Topiknya bukan di situ. Itu sebut Tuhan itu artinya penguasa. Bukan artinya Allah, God, Sang Halik, bukan. Artinya penguasa. Ini udah nyopet punya orang tapi sok tahu gitu loh. Allah itu dari mana asalnya? Asalnya dari mana Allah? Allah asalnya dari mana? Allah asalnya dari mana? Allah dari mana asalnya? Dari mana asalnya Allah? Sebentar. Kamu dari mana? Allah itu diadopsi oleh Kristen Melayu saat penerjemahan Alkitab. Mereka Kristen Melayu. Lagi naik. Dijawab Muslim Melayu. Berarti dari awal Allah itu bukan nama diri, tapi padanan kata God atau Theos atau Elohim. Mau kiper itu lah udahlah. Dan Allah di Alkitab tidak ada hubungannya sama sekali dengan Allah di Al-Quran. Oke, pertanyaannya kamu dapat kata Allah dari mana? Dan Muslim Melayu. Oh, dari Muslim Melayu. Loh. Aduh. Bocil. Tahu ngerti artinya? Abdi itu artinya abdi Allah. Allah. Aduh, parah ini, parah. Kirain pintar lebih blow on dari pakai umat jahiliyah Arab. Lebih blow on tadi. Jauh sebelum ada Islam. Jadi Islam mencontek kaum jahiliyah. Sekarang kita kembali ke topik. Diam, kembali ke topik. Dari kembali ke topik. Dan Kristen Arab. Sudah. Jadi Muslim nggak ketulungan ini orang ini. Kenapa sih belum Pak? Belum jangan dipiara Pak. Ayam dipiara nelor Pak. Kalau belum dipiara begini jadinya. Ayam aja dipiara ayam atau babi. Muhammad. Ya. Namanya Abdullah. Julius turunin dulu dengan itu orang belum semua Julius. Ada aja lu. Artinya abdi Allah. Jadi kata Allah sudah dikenal di zaman jahiliyah Arab. Muslim mencontek nama itu untuk dijadikan nama Tuhan. Gobloknya minta ampun nih muslim-muslim di sini. Aduh. Lebih goblok Kristen. Udah tahu Allah dari situ kenapa lu pakai? Enggak kenapa? Islam dari udah tahu begitu kenapa lu pakai? Siapa yang bohong? Nyontek Islam. Yang nyontek Islam. Udah tahu begitu kenapa lu pakai? Kenapa lu pakai? Udah tahu begitu. Udah tahu begitu kenapa lu pakai? Kucluk. Udah tahu begitu kucluk kenapa lu pakai? Itu artinya Kristen sama kayak kau tuh bodohnya nggak ketulungan. Nama Allah baru dikenal di abad 45 Masehi. Terus kenapa lu pakai? Kenapa lu pakai? Kenapa kamu pakai? Allah ngapain aja? Kenapa kamu pakai? Kenapa lu pakai? Kenapa lu pakai? Kenapa lu pakai? Kenapa ada di Bible-mu? Arab Kristen Ya Indonesia. kenapa kamu pakai? Ayo, Kristen kenapa kamu pakai? Arab memakai kata Allah sebagai serapan bahasa Arab terhadap kata elah atau Allah. Kalau Kristen Indonesia memakai kata Allah karena rekomendasi Muslim Melayu saat penerjemahan Alkitab. Loli. Berarti pemberian. Rekomendasi. Rekomendasi. Rekomendasi ke pemberian, Coach.
Ya, penerjemah Alkitab nanya. Alkitab Melayu tuh Loh, kemana dia Jul? Mana tahu, Buang aja lah. merajuk lah. Jul kemana dia? Mana lah aku tahu, kau nanya sama aku. Itulah jangan galak-galak. Ini sadis sekali nih. Ustadz Sugi lah biang keroknya tuh. Oh, ini ada PKI loh. Ini kena Habis- teguran toh? Kena Nggak tahu. teguran atau gimana? Sama aku mau bilang, oi. Siapa yang laporin Bu Darni, oi? Kelewatan kali tuh. Aduh, pusing. Dilaporin apa maksudnya, Bang Julius? Akun Bu Darni kena laporin 7 hari nggak bisa live. Waduh. Lah Bang Andi mana Bang Andi? Kena repot juga dia. Nggak tahu. Iya kayaknya Bang Andi. Kena juga dia. Wah, kejem ya kalau di ini ya. Oh, enggak, ada, masih ada. Tenang aja. Itu pakai akun yang lain. Banyak stok Pak De. Tenang aja ya. Daripada kucluk begini berdiri hajar sekalian. Gampang kok. Tenang aja. Udah tahu begitu dipakai. Ya, kembali ke topik tadi ya. Udah. Diurapi itu ya apa tadi? Udah hilang dia. Nggak apa-apa, kita mulai dari sana, kita beri edukasi kepada teman-teman. Arti Kristus Yesus Kristus artinya yang diurapi. Yang diurapi menurut yang tadi itu diminyaki kepalanya atau dilantik. Artinya Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi, Yesus yang dilantik. Itu sederhana tuh bahasa Indonesianya. Saya ulang sekali lagi ya teman-teman Kristen yang nggak paham ya apa itu Kristus. Kristus itu bahasa Yunaninya Kristos, artinya yang diurapi. Yang diurapi itu diminyaki. Ditambah tadi si David katanya dilantik. Artinya Yesus Kristus adalah Yesus yang diurapi, diminyaki kepalanya dan dilantik. Tuh. Itu namanya baru Anda tidak antikristus kalau setuju dengan Salah itu. masuk. Nah persoalannya kenapa Lewat belakang aja. Yesus yang diurapi ini adalah Tuhan? Keluar aja lewat belakang aja kalau nggak. Gitu loh. Lewat belakang push. Kenapa dan kenapa? Mestinya tadi itu yang dibahas. Tarik kemana-mana dia. Siapa yang antikristus? Ayo. Silakan Bronis, lu Kristen silakan maju. Halo Bang Go. Abang, Silakan. saya mau bertanya nih Bang. Kamu Muslim apa Kristen? Saya Kristen Bang. Ya topiknya antikristus Bang. Siapa antikristus? Oh topiknya antikristus tuh Bang. Iya. Bang, saya udah dengar nih Bang. Udah tadi ikut Abang nih live. Tapi berbeda dengan konteksnya antikristus. Kristus artinya apa bro menurut kamu? Enggak. Jangan itu dulu dibahas Bang. Itu topiknya bro. Di sini kayaknya Topiknya itu bro. iya, topiknya tuh melenceng sama yang udah sejak tadi tuh saya ikutin Abang. Ya sekarang menurut Iya, kamu hati-hati. menurut kamu Kristus artinya apa? Enggak. Saya mau nanya satu dulu Bang. Menurut Udah, kamu? nanya deh, kasih. Ya, Nanya deh, nanya. Saya mau nanya. Silakan. Saya mau nanya. Ini perdebatan atau gimana nih? Pelecehan agama atau gimana nih Bang? Kok pelecehan agama sih? Emang ada yang melecehkan Enggak, agamamu? Saya mau nanya aja. Tadi dari Dialog. awal- Oh, dialog tentang agama Bang ya? Iya. Dialog tentang abang kan nggak ada tentang apa namanya penistaan agama kan? Enggak. Nggak. Tadi Asal konten ada- abang kayak penista agama. Menista Gitu. gimana? Yang menista itu kalau nggak ada dasarnya, asal ngomong nggak ada dasarnya itu baru menista. Kalau ada dasarnya Kalau tidak abang- bisa dikatakan menista. Kalau abang memang betul abang tuh ada dasarnya itu ngomong Ada. seperti itu. Ada. Iya. Saya tadi mengatakan bahwa Kristen itu antikristus itu yang kamu anggap menista. Bukan Yang mana? itu loh. Yang mana? Abang sejak tadi ini setiap oten naik nih yang Kristen sahabat-sahabat saya naik nih sama Muslim juga ya. Abang selalu gimana yo? Nggak kasih ini, nggak kasih gimana? Nggak kasih ngomong Ya gitu. udah Nggak harus aku wakili aja lah, nggak usah kau bela dia, kau yang wakili Ya, aja. Ayo kenapa? diskusi.
Kau wakili aja dia. Apa mau? Masih ngomong kok dibilang menista agama, kok aneh sih? Bukan aneh bang, orang tak tahu lah bang. Cara-cara abang ngomong tuh. Yang dinista kalau itu menista agama yang mana? Coba yang mana yang saya nista? Abang, ntar lah. Ini kan lagi direkam nih pembicaranya. Ntar Rekam aja. Iya rekam aja, Iya. nggak apa-apa, rekam aja. Yang mana bagian Bukan- mana kita itu menista bukan saya Kristen? mengancam bang, bukan bang, tapi saya mau bilang aja sama abang. Iya, Ini iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mau Cuma dilaporin nanya juga gitu nggak aja, masalah. Hmm. Cuma nanya gitu abang. Yang penting ya toleransi kita jangan sampai pudar. Nggak usah diajarin masalah toleransi. Bible-mu itu nggak toleransi. Bang. Al-Quran itu sangat Al-Quran ajarannya itu paling toleransi. Bible-mu yang tidak toleransi. Ya. Cara bahasa abang aja sudah nggak toleransi. Gimana cara Al-Quran? Iya, baca? Data. Maksudnya Bang Andi itu di Bible nggak ada ayat toleransi. Itu maksudnya itu nggak ada ayat toleransi dalam Bible. Yang saya bilang tuh bang, bukan masalah di ayat di Alkitab kayak dia apa. Kita kan tinggal di Indonesia bang. Nah, iya. Bang. Enggak, saya Nah, tanya di kenapa sini di Bible tidak ada ayat toleransi itu yang ingin saya tanyakan. Yang saya pertanyakan bukan di Bible, bukan di apa. Walaupun nggak ada, yang penting kita Oh, ini tinggal di mau Indonesia. ini mau pendidikan umum. Ya ya, sini saya sebagai guru. Apa yang ditanyain? Bang. Ya, Toleransi ditanya itu apa? udah masuk agama tuh bang. Masih agama itu berdasarkan kitab sucimu, bro. Hah? Kalau mengenai Berarti agama, di kitab suci abang nggak ada toleransi? Ada. ada. Terus gaya bahasa abang seperti nggak mencontohkan toleransi. Mana tidak mencontohkan, kami ngomong apa adanya. Kamu ini nggak toleransi nih karena kamu nggak mau mendengar ke orang bicara. Abang itu yang nggak mendengar orang bicara, kan gitu bang. Ya sekarang tunjukkan di dalam Bible-mu data toleransi. Silakan. Saya nggak membahas tentang ini bang, tentang kitab bang. Kan itu saya bilang. Saya Ini mau ngapain kau kesini? Mau curhat? Kamu kesini mau curhat? Bukan curhat. Atau begini. Gimana adab? Atau gini aja, Bronis, kita bahas harga-harga sembako di pasar yuk. Alah, adab toleransi abang gimana adab seorang muslim ini? Contoh. Menurut kamu harga cabai di pasar dekat rumahmu berapa per kilo? Harga cabai merah? Alah bang. Udah nampak. Kamu ini repot diajak bahas Alkitab Anda nggak ngerti. Nampak nggak berilmunya, nggak berilmunya. Nah kan ketawa. Lah Justru kamu itu, ini, Bang, yang menjadi saya ini udah mengikuti maumu loh. Kamu ini mau apa? Nah, Saya bahas ikut, Alkitab, ayo. Mau bahas apa? Ini bang. Harga-harga cabai aja di pasar. Bilang gini aja bang, kalau abang mau debat gitu-gitu bang, nggak usah kayak. Atau gini aja bang, siapa tahu kau jual beli mobil. Bagaimana kalau kita bahas harga-harga mobil second? Gimana? Oh bagus tuh bang. Berapa di sana bang? Bisa. Oke, baik ya. Bisa. Ya, kita baik. Berapa di sana bang? Sekiannya Ya, bang. oke. Masuk dia nih. Masuk dia Pak De. Ada di sini Terios bekas itu harga 10 juta. Mau? Bekas. Aduh. Bekas digilas. Bekas kebakar. Bisa ya. Oh, bekas kebakar iyalah bang. 10 juta yakin aku itu bang. Masuk dia, kena dia masuk di sini. Hah? Bukan mas. Bro, aku lagi ketahuan abang juga. Iya, di daerah kamu Avanza tahun 2019 yang Presley berapa duit harganya? Tahun Gimana, berapa? 2019. Brownies lu gimana sih? Tahunnya dulu bang. 2019. Brownies. Lu di mana 2019. lokasi? Gimana bang? Posisi di mana? Posisi di mana? Posisi di Indonesia bang. Sepertinya Bang Bronis ini calo kayaknya. Iya, makanya masuk dia. Bukan calo bang. Abang naikkan gitu. Gini aja bang. Kalau tadi lihat bang ya. Kalau sistem abang kayak debat gini. Udah kembali ke topik aja. Kembali ke topik biar lu paham. Masalah jual beli mobil aja enggak. Kamu Iya. enggak ngerti ngomong agama, enggak usah. Ya, Enggak ngerti kau. Iya, itu aja. Enggak ngerti masalah mobil aja. Katanya Islam punya adab. Islam punya adab. Gimana bang nih? Gak mencontohkan adab. Nih dengerin nih. Dipasarkan Wuling 2019 Almas
LT Lux 1,5 harganya 199 juta. Berminat? Lokasi di mana? Jakarta. Jakarta apa nih, pusat atau gimana? Jakarta Jabodetabek. Salah, tuh ngarang-ngarang namanya itu, Bang. Jabodetabek, ngerti nggak Jabodetabek? Iya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Iya, tahu-tahu, Bang. Ya tahu. Harganya hampir 199 juta. Minat? Oh, minat, Bang, minat, Bang. Minat. Bagus tuh, Bang. Kalau di daerah kamu harganya berapa itu? Harganya di sini murah, Bang. Berapa? 50 jutaan. Ini namanya harga membahas tentang harga mobil second nggak tahu, Bible nggak tahu. Harga cabai aja deh, yang harga cabai aja di pasar. Gimana? Justru itu, Bang. Abang nggak tahu kondisi wilayah masing-masing. Justru itu kebodohan Abang. Ya, makanya saya tanya di daerahmu berapa? Gini ngapain diurusin? Cari yang lain yang agak bermutu dikit gitu. Ya udah. Oke, lanjut. Si Anjal ini dari tadi diam loh. Saya lagi mengamati gitu loh, dari tadi bahasnya Kristus itu terus pembahasan dari kemarin. Ya udah, kamu mau bahas apa? Kita ikuti deh. Bahaslah sekali-sekali nabimu itu. Ya kenapa? Ya. Ada masalah nabiku? Kenapa dia bisa mengambil Siti di umur 9 tahun, mengambil anak kecil begitu? Ya, kenapa orang tuanya mengizinkan? Kenapa? Kenapa kalau masalah orang tuanya mengizinkan? Seorang nabi tidak mungkin mengambil seorang anak yang umur 9 tahun. Orang tuanya mengizinkan. Apalagi itu nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada nabi ngintip cewek mandi seperti di dalam kitabmu gimana itu? Tidak ada nabi saya seperti itu, nabi. Ada. Coba kamu baca 2 Samuel 11 itu. Daud. Nabimu dia. Daud ngintip cewek mandi itu. Dia raja. Daud bukan nabi, dia raja. Waduh, coba Anda baca kisah para rasul ya. Bentar. Tidak ada di Alkitab tertulis dia itu nabi, dia raja. Jadi di Alkitab tertulis. Iya. Daud seorang nabi itu. Kitab kami tidak menulis dia nabi, dia raja. Kalau kitab Anda Terus kenapa di Biblemu ada mantan pembunuh, mantan nabi jadi rasul? Kenapa? Supaya jadi teladan bahwa Tuhan Yesus. Teladan mantan nabi jadi teladan, mantan pembunuh jadi teladan. Dengar dulu. Dengar dulu. Ayo, kenapa itu Saulus mantan pembunuh? Saulus itu mantan pembunuh, mantan nabi. Kenapa dia jadi rasul menulis surat? Kenapa? Dia kan dipanggil Tuhan Yesus di perjalanan Damsyik. Di mana dipanggil? Coba datanya mana? Buka di 1 Korintus 9. Kau yang buka, kau yang bawa data, kau yang buka, kau baca. Kau itu jarang baca Alkitab, jadi mengklaim bahwa saya paham itu. Misi perjalanannya ke Damsyik masih misi menganiaya murid-murid. Dia direbahkan ke tanah, jatuh, dibutahkan matanya, terus dia bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Terdengarlah suara dari atas, "Akulah yang telah engkau aniaya itu." Kan begitu. Itu Yesus bertemu dengan Paulus ya? Ya. Bertemu dari Hongkong, satu di bumi, satu di mana? Itu pertemuan mereka. Nenek lu kiper lah, kena kau lagi di sini. Kena kau lagi di sini. Jangan gak ada kena lagi di sini, kena lagi. Berdebat sama orang bebal itu udah mau. Nah, kena dia, larinya kemana? Para Rasul 22 ayat 30. Di situ Daud seorang nabi. Coba baca. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Itu Daud seorang nabi. Kisah para Rasul 2 ayat 30. Kisah 2 30. Kenapa itu? Daud ngintip cewek mandi. Katanya nabi nggak boleh apa, tapi kok malah Daud ngintip cewek mandi? Gimana itu? Itu kakeknya Yesus itu. Sebentar, saya lagi lihat ayatnya. Lihat, baca dari ayat sebelumnya biar tahu kau.
Makanya baca Bible dulu, baru bicara. Lu nggak Baca pernah Bible jangan cuma diketek doang. Baca Alkitab berapa kali saya tanya? Saya dari Kejadian sampai Wahyu sudah saya baca. Mau bukti, ayo debat sama saya tanpa buka Bible, tapi harus bisa menunjukkan ayat Bible. Open cam yuk. Kalau Anda tahu Open cam. yang mulia, yang mulia. Open cam, yuk. Open cam yuk. Open cam, debat tanpa buka Bible, tapi harus bisa menunjukkan ayat Bible. Ayo. Sejauh mana pengertian Bible, ayo. Ini aja nih, selalu buktiin. Tadi kan dia bilang gini Pak De, Daud bukan nabi, ternyata dia nabi. Ayo buka tuh, Kisah 2:30. Ayo. Ya memang di sini ditulis nabi ya, tapi pada hakikat. Ngaku kena kan lu? Dengar dulu ya. Itu kenapa itu? Daud ngintip cewek mandi itu. Pada hakikatnya dia seorang raja, bisa dikatakan juga nabi. Bisa Tapi kalau dari awal kan dia bukan nabi. Dari awal bukan nabi. Kena. Malu. Enggak malu. Orang pada hakikatnya dia raja, enggak malu. Tapi kamu tadi ngatakan dari awal dia bukan nabi, baru kau akui sekarang nabi. Kenapa? Nah, itu artinya kau belum baca Aspun. Yang menyebutkan dia nabi. Di perjanjian lama dia diakui sebagai raja. Sekarang saya tanya. Yang menyebut dia diam. Daud itu nabi atau bukan? Daud itu nabi atau bukan? Tergantung pandangan Anda. Saya mengatakan bahwa itu raja. Karena kalau di Bible tertulis nabi bagaimana? Karena di berarti kita Pak Rasul 2 ayat 30 ini tipu-tipu. Bukan tipu-tipu, itu katanya bukan nabi. Yang benar dong, Daud nabi bukan. Itu pandangan para rasul bahwa dia berkata nabi. Nah, berarti para rasul nipu. Lebih benar kau. Enggak. Loh, katamu tadi Daud bukan nabi. Tapi menurut para rasul, Daud adalah nabi. Mana yang benar? Tidak ada yang ayo, kena dia. Kena mental, Pak De. Udah kena mental, skakmat dia nih, skakmat. Tidak ada yang salah. Kalian itu sebagai umat muslim hanya mencari. Jangan lari kemana-mana. Daud nabi atau bukan? Sebagai umat muslim itu capek berdebat. Daud nabi atau bukan? Kami mencari kehormatan. Udah ketabok congor lu tadi itu lo. Congor lu udah ketabok. Kenapa lu nyanyi lagi? Jadilah seperti nabimu yang menikah. Kenapa lu lari lagi? Itu mulai menikahi Aisyah umur 9 tahun kamu protes, tapi ibu Tuhanmu umur 12 tahun diprot-prot kakek Yusuf yang umurnya 90 tahun, kenapa kamu nggak protes? Apa? Maria itu dikawini Daud saat umur 12. Umur Yusuf. Dari mana datang? Nah, Yusuf itu umurnya 90 tahun. Di dalam ensiklopedia Katolik. Ya. Itu. Coba kenapa kamu nggak protes? Dibuka dulu. Ya kau yang buka. Kenapa kamu nggak protes? Tuhanmu mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Tuhanmu mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Kenapa kamu nggak protes? Tidak mencatat bahwa Tuhanmu mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Kenapa kamu nggak protes? Kalau besar-besaran suara kamu belum ada apa-apanya, bos. Suara saya lebih besar daripada kamu. Pertanyaan saya, kenapa kamu tidak protes ketika Tuhanmu mau mengadakan adegan seks di tempat umum? Turunkan dia dulu, saya ada palukan. Turunkan dia, nggak berilmu. Nanti yang berilmu, udah. Turunkan. Sama Pak Ada palukan lah. 72. Turunkan, lu diam dulu ya. Lu diam. Julius turunkan dia. Selamat siang Pak Luken. Siang. Oke. Tadi ini topiknya Bang. Nah, Pak Luken. Kenapa berdebat Ya, gini Pak Luken. Dengarkan dulu. Menurut Pak Luken. Bang Andi kalau mempertanyakan itu. Ya, menurut Pak Luken, Daud itu nabi atau bukan Pak Luken? Bisa saja disebut nabi, bisa saja disebut raja dia.